Ketika sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiaoyan yang telah berlatih perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiaoyan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka mata. Gelombang demi gelombang douqi dengan warna berbeda diam-diam mengalir ke alis Xiaoyan. Akhirnya, mereka bergabung dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa-jiwa hebat ini, pelatihan spiritualku berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiaoyan ketika dia merasakan perasaan penuh yang ditransmisikan dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk berlatih keterampilan jiwa-jiwa hebat saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang dia peroleh cukup besar. Aura rohaninya, yang telah sangat sulit untuk ditingkatkan secara otomatis ditingkatkan oleh alam ketika dia mengedarkan keterampilan jiwa-jiwa tunggal. Metode aneh ini memang layak menjadi item dari zaman kuno. Xiaoyan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu ke kamarnya, lalu pintu pun terbuka. Dia keluar dari kamar setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya. Seluruh kelompok meninggalkan rumah besar ini yang sudah terisi dengan para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan besar atau memiliki faksi kuat yang mendukung mereka. Setelah itu secara alami orang-orang ini mulai berkumpul bersama dengan kelompok Xiaoyan, sehingga banyak para ahli berkeliaran sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar wilayah keraton. Ada platform batu besar di tengah-tengah toko anggur besar ini. Banyaknya douqi meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak. Dua orang di peron itu sekitar 6 bintang dozongs. Mereka adalah para ahli dengan reputasi di dunia luar, namun mereka tidak menarik Xiaoyan. Lalu kelompok Xiaoyan segera menemukan sebuah meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu perhentian anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Seketika terdengar suara yang mengatakan, "Sudahkah kamu bertanya tentang beberapa informasi yang berhubungan dengan Black Submerged Army?" Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiaoyan melirik ke pertarungan di panggung sebelum dengan lembut bertanya kepada Tian Huo Zunze dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini secara alami, karena Xiaomi Yan perlu mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang mereka. Apa yang disebut Black Submerged Army ini dikabarkan sebagai tempat para prajurit terkuat dari klan Gu berkumpul yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Xiaoyan perlu mendapatkan beberapa berita tentang mereka. Dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk, lalu dia bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status Black Submerged Army cukup tinggi dalam klan Gu. Karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan, mereka tidak hanya harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai tingkat tertentu pada usia tertentu, dan dikabarkan bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes dikeluarkan, karena kualitas Black Submerged Army cukup tinggi. Setelah itu Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar ini. Dari penampilan para penjaga lapis baja hitam di gerbang kota dia sadar bahwa para pejuang tentara terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Semua dari mereka akan menjadi prajurit berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Black Submerged Army memiliki divisi yang sangat ketat. Di Black Submerged Army ada 8 komandan hebat termaksud Ling Quan, dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun Ling Quan itu berada di peringkat ke-7. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum ketika dia mengungkapkan beberapa informasi itu dan Ling Quan hanya peringkat ke-7. Lalu Xiaoyan menyipitkan matanya, dan berkata Ling Quan memiliki kekuatan Douzun bintang 1 sedangkan komandan kelima memiliki kekuatan Douzun bintang 3. Lalu akankah komandan pertama dari tentara terendam hitam memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Memang layak menjadi klan Gu. Lalu Xiaoyan mengangguk dengan lembut. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun jelas sangat jenius. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, komandan ini masih memamerkan kekuatan besar klan. Saat ini kamu tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu, sehingga beberapa dari mereka bahkan memandang Xiaoyan sebagai saingan cinta. Saya pikir Xiaoyan akan menemukan waktu Anda di klan Gu. Dokter peri kecil menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak ada banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan aku kan? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya tidak ada beberapa waktu yang lalu,
Namun, menurut informasi yang telah saya kumpulkan masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan sesepuh. Dokter peri kecil tertawa, lalu Xiao Yan tertegun dan tertawa getir, gadis ini dia benar-benar berani, namun jika itu yang dia katakan maka hal ini pada akhirnya akan terungkap, adapun jenius dari klan Gu mereka bisa melakukan apa saja. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian dalam realem Gu ini. Xiao Yan sudah akrab dengan kecantikan dan daya pikat Sun Er yang hebat. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius sehingga menjadi berbakat orang-orang muda ini pasti tidak akan menyukai wanita biasa. Oleh karena itu Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa tentu akan menjadi target pengejaran mereka. Lalu di antara 8 komandan hebat, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar, sehingga jika Siap Yan bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk bertarung denganmu. Dokter peri kecil tertawa, lalu berbicara tentu saja, saya pikir orang-orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini, sebaliknya itu akan menjadi 4 jenderal besar, 4 jenderal hebat. Eselon atas sebenarnya dari tentara terendam hitam dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin tentara terendam hitam, adipati terendam hitam. Dokter peri kecil menjelaskan, 4 jenderal besar ini adalah jenius ulung bahkan dalam klan Gu yang penuh dengan banyak bakat, mereka semua adalah individu yang brilian berdasarkan potensi mereka akan menjadi anggota inti sejati klan Gu di masa depan. Xiao Yan terdiam. Lalu kesungguhan dalam dirinya melonjak ke dalam hatinya, apa yang diperolehnya pada usia ini adalah di bagian atas di Central Plains, namun, sekarang setelah dia tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa prestasi seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan, karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, ada kemungkinan bahwa jenderal yang paling lemah pun akan lebih kuat daripada komandan pertama. Jika seseorang memikirkan kekuatan keempat jenderal besar ini akan sama dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Souls, apakah garis keturunan Doudi sangat kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas, dia benar-benar merasakan tekanan, kecepatan latihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius ulung dari klan Gu, dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Frasa ini memang benar meskipun saya tidak menyadari 4 sikap jenderal yang sangat dihormati. Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu dan daya tarik yang dia ajukan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya, karena itu Xiao Yan harus lebih memperhatikan. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan seketika Xiao Yan menyipitkan matanya, ekspresi kejam muncul di antara mereka lupakan betapa kuatnya para jenderal ini. Namun tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er meskipun ia hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 5, ia tidak takut bahkan elit 7 atau 8 Douzun jika mereka benar-benar bertarung, karena itu ia berharap bahwa keempat komandan agung ini tidak menganggapnya sebagai kesemek lembut, mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus, namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Doseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak Douzuns elit, tidak banyak orang yang dapat masuk ke kelas Doseng. Jika seseorang ingin maju ke tingkat itu, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pada saat seperti itu garis keturunan Doudi menjadi beban karena itu Xiao Yan tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini. Dalam hal pencapaian Xiao Yan saat ini, ketika Xiao Yan mencapai kelas Doseng di masa depan orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Douzun. Tian Huo Zunze merentangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiao Yan mengangguk, Doseng yang elit adalah eksistensi puncak di dunia ini, meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, tidak mungkin untuk membuat sejumlah besar ahli seperti itu, kalau tidak itu akan menentang hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan, dia itu Xiao Yan. Seorang pria berjubah hijau muda tampan melirik ke belakang Xiao Yan, tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk pagar saat dia bertanya dengan suara lemah, saudara laki-laki ketiga, dia adalah Xiao Yan yang dirindukan anak muda,
dia memiliki reputasi besar di Central Plains, kesombongannya tidak berkurang sedikit pun sekarang karena dia telah datang ke klan Gu, kami jawab tawa dingin. Dengan mengikuti suara dan melihat ke arah itu adalah Ling Quan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin, ini bukan Central Plains. Pria berpakaian hijau itu tersenyum, senyumnya sedikit dingin ketika dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menangkap mata anak muda yang merindukan, seseorang dengan level seperti itu juga seharusnya tidak memiliki kualifikasi, sebaiknya kamu tidak melakukan hal yang sembrono karena mereka adalah tamu. Seorang lelaki bertubuh kekar mengerutkan kening saat dia berbicara, dia adalah komandan kelima dari kemarin. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan cara yang gelap namun lembut, setelah suaranya terdengar seorang pemenang diputuskan di antara dua tokoh yang bertarung di atas panggung batu di bawah, keduanya menarik diri segera. Suara jernih nyaring menarik perhatian semua orang, seorang lelaki kurus melompat dan berteriak keras, orang-orang yang akan bertarung berikutnya akan menjadi komandan ketiga dari tentara terendam hitam, Yang Hao, dan juara pengumpulan pil, Xiao Yan. Tidak jauh dari situ, tangan Xiao Yan, yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar, segera wajahnya perlahan berubah suram, dia tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang.